Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, ini kita mulai aja ya sambil nunggu temannya masuk ke grup. Ya, Bu. Bisa dimulai? Bisa. Oke, bisa. Sebelum kegiatan di pagi ini kita mulai, mungkin ada salah satu yang mau memimpin doa. Nah, yuk pimpin berdoa Mas Hafid. Mic-nya bisa dinyalakan. Yuk Mas Hafid dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Hafid. Semoga apa yang akan kita lakukan dalam bimbingan klasikal kali ini akan mendapatkan barokah dan ridhonya dari Allah. Amin. Oke, sebelumnya ini tadi keadaan sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada yang sakit, flu gitu? Saya, Bu. Hati. Siapa? Oh, Mbak Zilfa. Oke. Lu batuk sembuh-sembuh iki, Bu. Udah minum obat belum? Belum. Belum diobatin ya, karena ya sebelumnya Bu Desi juga akan mengingatkan untuk selalu memakai masker kalau keluar, memakai masker, sering cuci tangan, terus apa lagi? Menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas, gitu ya? Nggih, Bu. Oke, untuk pagi ini kita akan mengadakan yang namanya layanan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal untuk pagi ini akan ada topiknya. Topiknya adalah BTS atau masa depan. Pernah mendengar apa itu BTS? Masa depan. Dengar ya? Ada yang suka nonton filmnya Mas Al itu? Enggak suka, Sinetron ya? sukanya Upin Ipin. Upin Ipin. Yang lain? Catatan harian seorang istri, Bu. Wah, catatan harian seorang istri. Oke, untuk sebelumnya Bu Desi memberikan layanan bimbingan klasikal ini itu ingin bertujuan utamanya adalah agar kalian atau peserta didik itu dapat merancang strategi konsentrasi belajar. Itu ya. Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian siswa atau peserta didik itu dapat merancang strategi konsentrasi belajar. Untuk tujuan selanjutnya itu agar kalian atau peserta didik itu dapat menganalisis konsentrasi belajar itu apa. Untuk yang kedua, agar peserta didik itu dapat menyimpulkan pentingnya atau perlunya konsentrasi belajar. Dan yang terakhir, tujuan dari layanan kami itu adalah agar peserta didik dapat membuat pola strategi konsentrasi belajar. Nah, tadi Bu Desi sudah bertanya, ternyata di sini kebanyakan lihat sinetron catatan harian seorang istri. Itu kalau kalian lihatnya itu mulai jam berapa ya kalau Bu Desi boleh tahu? Jam 7, Bu. Jam 7 habis Isya udah mulai. Ya. Ya. Selesainya sampai jam? Sinetronnya sampai jam berapa? Jam 8. Itu setiap hari ditayangkan di televisi? Iya, Bu, setiap hari, Bu. Ya, Setiap hari ditayangkan. Bahkan kalian juga setiap hari mengikuti. Kadang-kadang. Kalau yang sering mengikuti siapa? Saya. Mbak Firdas. Selain Mbak Firdas? Desta. Delva kadang-kadang. Ada lagi? Mas Afid juga ngikutin sinetron seperti itu? Enggak. Oh, enggak. Kalau kalian
ketinggalan satu episode gitu atau satu episode gitu rasanya bagaimana? Oh, gelu, Bu. Sedih, Bu. Sedih, kecewa, gelong, gondok. Wah, ini tadi ceritanya lanjutannya bagaimana gitu ya? Iya. Pernah kalian itu melewatkan 2 episode berturut-turut gitu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Terus, oke. Dan untuk layanan bimbingan klasikal kali ini kita adakan kurang lebih selama 45 menit ya. Bisa? Ya. Bisa. Dan oke, dan nanti tolong untuk siswa-siswanya Bu Desi nanti tetap aktif mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Ya. Iya, nanti harus aktif. Kalau emang nggak dong, nggak apa, boleh bertanya. Terus kalau mau usul, mau menambahin, boleh. Itu namanya keaktifan kalian, gitu nggih. Nanti setelah saya putarkan video, nanti ada diskusi sebentar lah. Gitu, bisa? Ya, nanti Bisa, untuk diskusinya kelompoknya 2-2 lah, bisa nanti nggih. Gitu nggih. Oke, bisa kita lanjut ke Ya. topik lagi nggih? Oke. Itu tadi untuk pembukaan Bu Desi kan bertanya, kalian sering mengikuti yang namanya sinetron catatan harian seorang istri. Dan Bu Desi bertanya, misalkan kalian ketinggalan satu episode saja rasanya bagaimana? Kecewa, sedih, Sedih. kayak gitu ya. Terus sekarang saya ganti pertanyaan saya. Misalkan kalian tidak mengikuti pelajaran KWU sekali saja, rasanya bagaimana? Kecewa, Bu. Dia Sakit menjawab hati. kecewa. Terus ada Sakit lagi? hati, Bu. Sakit hati nggak bisa mengikuti pelajaran KWU atau kewirausahaan gitu. Gurunya siapa ya? Bu Nani. Nani. Oke. Saya ulangi pertanyaan lagi. Bagaimana rasanya kalau kalian tidak mengikuti pelajaran kewirausahaan sekali saja? Rasanya apa? Jujur dari dalam hati. Biasa aja? Ketinggalan. Merasa ketinggalan. Agak sedih? Sedih. Ya. Sedih. Ya. Karena sekali ketinggalan penjelasan dari Bu Nani, apakah kalian bisa untuk melanjutkan materi? Tidak. Tidak, tetap ketinggalan ya. Ya. Oke. Di sini kita masuk ke topik inti, konsentrasi belajar. Apa sih konsentrasi belajar itu? Ada yang bisa jawab? Bisa, boleh raise hand. Nggak ada yang tahu. Oke, Bu Desi punya satu video. Akan coba saya tampilkan dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat literasi? Bertemu lagi dengan Jan Magetan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk merefleksikan diri. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami berbagai macam masalah. Untuk menuju era normal baru, kita juga mempelajari suatu hal yang baru. Karena pada hakikatnya manusia itu belajar hingga akhir hayat. Maka cara belajar salah satunya adalah sebuah konsentrasi. Tanpa konsentrasi yang baik, kita akan sulit memahami dan mempelajari sesuatu. Ada tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan konsentrasi. Yang pertama, itu yang cukup meskipun berdalam sana
anak dapat meningkatkan keberagaman salah satunya adalah kemampuan fokus belajar siswa bahwa akibat kurang tidur mempengaruhi produksi kimia pada otak yang secara otomatis dapat mengurangi konsentrasi dan kualitas hati. Yang kedua, dari stres. Ketika kita merasa sedih, kita akan melepaskan hormon stres, ditambah pada kemampuan otak dalam berkonsentrasi. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengontrol pikiran kita sendiri dengan melakukan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Yang ketiga, konsumsilah makanan yang sehat. Jenis makanan. Yang keempat, berolahraga. Sudah ada gambaran apa itu konsentrasi? Sudah, Bu, sudah. Ya, konsentrasi apa ya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Konsentrasi berarti fokus. Oke. Tadi yang mempengaruhi konsentrasi apa saja? Satu, tidur yang cukup. Bagus. Tadi siapa ini yang jawab? Mbak Dea ya? Mbak Desta bisa jawab. Yang kedua apa? Ini lagi main ya, suaranya ramai sekali. Kita ulangin ya. Tadi konsentrasi adalah fokus atau memusatkan pikiran. Yang mempengaruhi konsentrasi yang pertama tadi Mbak Dea menjawab tidur yang cukup. Untuk yang kedua, Menghindari stres. menghindari stres. Yang ketiga ada lagi? Konsumsi makanan sehat. Konsumsi makanan sehat. Keempat, Berolahraga. berolahraga. Ya. Tolong siapkan alat tulis. Sudah menyiapkan alat tulis? Sudah. Sudah? Sudah? Oke. Ini, Bu Desi minta kalian membuat sebuah mind mapping. Sudah pernah mendengar apa itu mind mapping? Sudah belum? Belum. Belum. Mind mapping itu peta konsep. Kayak sejenis rangkuman gitu tuh, Bu. Ya, sejenis rangkuman. Tolong buat mind mapping secara sederhana dulu. Didekatkan lagi. Biar Bu Desi lihat. Oke. Siap. Bisa dipresentasikan, Mbak? Iya, Bu. Oke. Konsentrasi belajar. Pengertian konsentrasi belajar adalah fokus dalam melakukan suatu hal. Faktor yang mengaruhi berolahraga, tidur yang cukup, melatih pikiran. Manfaat konsentrasi, meningkatnya percaya diri, meningkatnya fokus, meningkat daya ingat. Sampun, Bu. Dan di sini saya ulangin lagi, Bu Desi berharap nanti anak-anak saya semuanya di sini akan membuat peta konsep. Apa sih yang ingin kalian tuju? Oke, nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung, boleh kalian bertanya ke Bu Desi secara pribadi atau nanti kita akan mengadakan lanjutan atau layanan lanjutan gitu nggak, entah itu nanti secara bimbingan kelompok atau secara pribadi begitu nggak. Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu layanan bimbingan klasikal untuk hari ini. Mungkin bisa ya. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.